antara kita pernah mendengar kata filsafat. Akan tetapi, banyak pula dari kita yang hanya sekedar tahu filsafat di permukaannya saja. Karena sebagian orang menganggap pembelajaran filsafat ataupun materi pembahasan tentang filsafat kurang menarik untuk dipelajari. Padahal, filsafat adalah ilmu yang dapat menjadikan seseorang berpikir cerdas, kritis, sistematis, dan objektif dalam melihat dan memecahkan berbagai masalah kehidupan. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup filsafat. Apa saja sih ruang lingkup filsafat itu? Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pemikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar ada, baik material konkret maupun material abstrak. Jadi, kesimpulannya adalah objek filsafat itu tidak terbatas. Adapun menurut pendapat para ahli tentang ruang lingkup filsafat, yang pertama tentang hal mengerti, syarat-syaratnya dan metode-metodenya. Yang kedua tentang ada dan tidak ada. Yang ketiga tentang alam, dunia dan seisinya. Yang keempat menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Yang kelima hakikat manusia dan hubungannya dengan sesama makhluk lainnya. Yang keenam Tuhan tidak dikecualikan. Metode filsafat. Ada 3 metode berpikir yang digunakan untuk memecahkan problem-problem filsafat, yaitu pertama, metode deduksi. Ialah suatu metode berpikir di mana suatu kesimpulan ditarik dari prinsip-prinsip umum dan kemudian diterapkan kepada semua yang bersifat khusus. Yang kedua, metode induksi. Adalah suatu metode berpikir di mana suatu kesimpulan ditarik dari prinsip khusus, kemudian diterapkan kepada semua yang bersifat umum. Yang ketiga, metode dialektik, yaitu suatu cara berpikir di mana suatu kesimpulan diperoleh melalui 3 jenjang penalaran, di antaranya tesis, antitesis, dan sintesis. Metode yang digunakan untuk memecahkan problem-problem filsafat berbeda dengan metode yang digunakan untuk mempelajari filsafat. Ada tiga macam metode untuk mempelajari filsafat, yaitu pertama, metode sistematis. Metode ini bertujuan agar perhatian pelajar atau mahasiswa terpusat pada isi filsafat, bukan pada tokoh atau pada metode. Misalnya, mula-mula pelajar atau mahasiswa menghadapi teori pengetahuan yang berdiri atas beberapa cabang filsafat. Kedua, metode historis. Metode ini digunakan untuk mempelajari filsafat dengan cara mengikuti sejarahnya. Dapat dibicarakan dengan tokoh-tokoh menurut kedudukannya dalam sejarah. Misal, dimulai dari pembicaraan filsafat Thales, kemudian riwayat hidupnya, pokok ajarannya, baik dalam teori pengetahuan, teori hakikat, maupun dalam teori nilai. Yang ketiga, metode kritis. Metode ini digunakan oleh orang-orang yang mempelajari filsafat tingkat intensif. Sebaiknya metode ini digunakan pada tingkat sarjana. Cabang filsafat. Jika kita mengamati karya-karya besar filsuf seperti Aristoteles dan Immanuel Kant, ada 3 tema besar yang menjadi fokus kajian dalam karya-karya mereka, yakni keyakinan, nilai, dan pengetahuan. Yaitu yang pertama adalah keyakinan atau ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada dan logos berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada, sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Contohnya, apa hakikatnya pendidikan yang didirikan pemerintah. Yang kedua, epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yakni epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti teori. Dengan demikian, epistemologi adalah suatu kajian atau teori filsafat mengenai esensi pengetahuan.
Menurut Konstanbaum, secara umum, epistemologi berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah pengetahuan? Tetapi secara spesifik, epistemologi berusaha menguji masalah-masalah yang kompleks, seperti hubungan antara pengetahuan dan kepercayaan pribadi. Menurut J.F. Ferrier, epistemologi pada dasarnya berkenaan dengan pengujian filsafat terhadap batas-batas, sumber-sumber, struktur-struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi merupakan kajian filsafat mengenai nilai. Nilai sendiri adalah suatu kualitas yang kita berikan kepada suatu objek sehingga sesuatu itu dianggap bernilai atau tidak bernilai. Nilai yang menjadi kajian aksiologi ada dua. Itu sebabnya aksiologi dibagi menjadi dua subcabang, yaitu pertama etika dan yang kedua estetika.